teman-teman semua yang baru mau lulus, mau cari kerja, tetap semangat dimanapun, jangan pernah minder di awal, coba dulu aja apapun. Karena kalau misalnya kalian yakin di awal, insya Allah ke depannya juga yakin hasilnya juga bagus. Gitu, semangat! Mungkin bisa diceritakan sedikit apakah memang dari kecil punya atau memiliki cita-cita untuk jadi terjun dalam dunia jurnalistik, atau memang keadaan yang kemudian menggiring Teteh, oh saya cocok ini. Mana tuh ceritanya? Nah, jadi sebenarnya sih aku nih kesini juga nggak pernah kepikiran awalnya, bener-bener unpredictable. Jadi waktu lulus kuliah itu maunya ya cepet-cepet kerja aja, kayak lulus kuliah ya udah deh pengen kerja gitu biar nggak ribet gitu. Tapi pas waktu di job fair itu aku nih bukan tipe orang yang suka pilih-pilih gitu loh, karena aku jujur aja aku nggak tahu passion aku jadi apa. Even waktu aku masuk kuliah itu sebenarnya aku pengen banget jadi penulis dan pengen banget ke sastra Indonesia. Cuman balik lagi kan hidup aku ini nggak cuma milik aku sendiri, ada orang tua juga kan. Nah, jadi mereka juga punya kontribusi dalam ngarahin aku kan waktu kuliah, katanya udah ambil aja di sastra Inggris dan lain-lain gitu ya. Akhirnya aku ke sastra Inggris lah. Terus pas udah lulus aku maunya ya cuma mau kerja aja gitu, kayak teman-teman yang lain udah kerja, kebanyakan sih kerja emang jadi guru, jadi translator di jurusan aku ya. Kemudian ada yang ada di bank juga, terus di apa ya, di media juga ada sih beberapa gitu. Nah, kalau mereka kan teman-teman aku ini ketika apply kerja tuh kayak udah lebih punya fokusnya masing-masing gitu loh, kayak oh pas di job fair nih ada 30 perusahaan, aku tahu deh perusahaan apa aja yang mau aku masukin. Nah, kan kayak gitu. Kalau aku tuh pas ke job fair ya udah masukin aja ke semuanya, dicobain, salah satunya ya di sini gitu. Terus Jadi pas memang waktu masih kuliah belum ada niat untuk gitu ya, jadi apa aja yang pastinya sesuai, ya, harus cepat-cepat kerja nih. iya benar, nggak ada niat sama sekali untuk jadi jurnalis, apalagi sekarang sampai bisa jadi news presenter meskipun di Jawa Barat ya, maksudnya skalanya belum nasional, masih skala daerah. Tapi kayak bener-bener nggak kepikiran aja bisa dapet kesempatan ini. Kayak awalnya tuh bener-bener cuma ya udah deh aku mau kerja, terus aku apply di CNN Indonesia karena dia ada kualifikasi semua jurusan. Sesimpel itu gitu aku. Padahal kayak ya kalau keterima gimana, kalau nggak keterima gimana tuh nggak dipikirin gitu, kayak ya udah dicobain sampai akhirnya ternyata lolos, alhamdulillah diterima di sini. Dan ternyata untuk kerja di sini itu emang backgroundnya macem-macem, asalkan mau belajar lagi dari nol, semuanya di sini diajarin caranya kayak gimana sesuai job desk-nya tentunya ya. Jadi waktu awal juga aku belum turun ke lapangan, kebetulan awal itu training dulu di Jakarta, jadi assignment editor itu kayak apa ya, kayak jembatannya antara teman-teman di lapangan sama teman-teman di layar. Jadi nyiapin kebutuhan teman-teman di lapangan, terus nanti buat bisa sampai naik layarnya bagus gitu, lancar. Nah, itu tugas aku waktu di Jakarta. Kemudian aku dimutasi ke Biro Bandung, dikasih kesempatan untuk jadi produser lapangan seperti yang aku sering share itu. Aku jadi produser lapangan, atau nama lebih mudahnya jadi reporter, ya biasa nyari berita, wawancara orang-orang, kayak bener-bener pengalaman baru aja sih buat aku. Meskipun sebelumnya aku pernah jadi tim dokumentasi di Pemda Purwakarta kan, ya agak-agak sejenis, cuman karena waktu itu di Purwakarta cuma sebentar, jadi belajarnya nggak terlalu banyak. Tapi di sini tuh bener-bener belajarnya banyak banget, bahwa dunia itu nggak sesempit itu loh ternyata. Terus kalau misalnya kita mau menilai sesuatu tuh nggak bisa sesimpel itu, nggak bisa ngejudge itu gitu. Ternyata pas udah terjun ke sini gitu. Jurusan TT nih sastra Inggris, tapi terjun dalam bidang jurnalistik. Menurut TT ada nggak manfaat yang
merasakan apa yang dipelajari pada waktu yang kemudian termanfaatkan setelah terjun dalam komunikasi. Oke, nah kalau misalnya itu kan kadang emang jadi sempet jadi apa ya, kayak kok bisa sih dari sastra jadi jurnalis kayak gitu. Ternyata pas aku maksudnya jalanin sekarang di jadi jurnalis itu kan kita belajar nulis ya, kita bikin berita. Nah, di sastra Inggris itu nulis tuh sampai ada berapa level, mulai dari writing for academic purposes, writing for business purposes yang kayak gitu-gitu, dan aku rasa di bahasa lain juga, di jurusan sastra-sastra lain juga ada kayak gitu, dan ternyata itu ngebantu banget di sini. Kemudian reading, terus kayak kita menganalisis, kayak aku sih kalau di kampus kan kayak ada literary criticism, ada apa cara bahas novel kayak gimana pakai teori-teori, maksudnya lebih kritis gitu tentang sesuatu. Nah di sini tuh aku jadi terbiasa untuk baca, terbiasa untuk menganalisis lebih dalam dari bacaan, dari suatu case yang nantinya juga tentunya bisa didiskusiin sama orang-orang yang qualified di bidang itu ya. Kayak misalnya aku sekarang liputan tentang COVID-19. Aku kan nggak mungkin aku yang bahas terus tentang COVID-19-nya. Nah, aku akan ambil sisi lain, misalnya dari warga seperti apa sih melihat vaksin nih yang mau ada. Kemudian kita juga kasih informasi berdasarkan dari narasumber yang memang qualified, seperti yang langsung dari Bio Farmanya, dari Unpadnya seperti apa. Nah, terus ketika nanti kita menjalani uh, kejurnalisan ini, kayak mau nanya ketika wawancara, kita tuh lebih tahu gitu loh, kayak udah ke list gitu apa pertanyaannya, karena udah terbiasa nganalisis si apa ya istilahnya, kayak aku kan kalau nganalisis novel yang kayak gitu-gitu kan kayak lebih detail aja gitu. Jadi kepo banget gitu pas waktu nanya, meskipun sometimes mungkin si narasumbernya kayak ini semua ditanyain, emang semua ditayangin, tapi kan kayak kita harus gather informasi sebanyak-banyaknya kan, untuk nanti juga ngeberitain ke masyarakat, nggak salah dong, nggak hoax, nggak ada kurangnya, jadi masyarakat juga teredukasi dengan baik juga, mendapatkan informasi yang jelas juga gitu sih. Itu yang menurut aku ngebantu. Selain itu, di aku juga ada speaking, jelas banget speaking sangat kepake. Sebenarnya nggak hanya di dunia jurnalis ya, kalau speaking, writing, menurut aku reading kayak di pekerjaan apapun itu kayaknya sangat sangat menjadi basic. Kenapa? Keterampilan berbahasa itu sangat bermanfaat ya, kan? Iya banget. Makanya pas kemarin aku ke kampus, sempat ditanya sama kampus kan, kayak pengembangan buat kampus apa sih katanya. Terus aku jawabnya satu, public speaking. Kayak public speaking tuh harus mulai diadain deh di mana-mana gitu, karena ketika kita emang punya informasi yang banyak, tapi kita nggak bisa nyampein atau nggak bisa untuk saling sharing istilahnya, itu kayaknya agak kurang deh. Makanya kayak public speaking deh, aku semangat banget. Kemarin tinggal ya, jadi jarang sama Pak Rizky. Ya, sempat jadi gimana berbicara di depan kamera. Terus kembali lagi nih Teh, ke mana cerita perjalanan di awal bergabung dalam dunia jurnalistik. Apakah semudah itu Teh diterima dalam dunia jurnalistik, atau ketika Teteh mendaftar ada tantangan-tantangan? Oh iya, waktu aku awal-awal kesini tuh ya nggak semudah yang orang lihat kayak di layar live. Ternyata kan ada bahan-bahan yang harus kita siapin. Balik lagi, kita nggak mau ngasih informasi yang kurang, yang nggak jelas, atau apalagi yang sampai salah buat masyarakat yang ngasih. Kayak kita punya responsibility itu. Kemudian kayak semenjak kerja di sini, cuy sih, aku sih ngerasa aku lebih kayak aku emang harus ngasihin yang terbaik gitu, dan orang mungkin lihatnya ya di layar lancar-lancar aja, padahal di balik itu ada narasumber yang misalnya nggak mau ditemuin karena misalnya yang mau kita samperin tuh isunya sensitif misalnya, kayak gitu sama sama dia, kayak misalnya beberapa dinas juga ya yang isu-isunya sensitif mereka nggak mau disamperin. Terus kayak misalnya belum di apa ya istilahnya, kitanya misalnya belum menguasai misalnya, nah itu juga harus harus didiskusikan kembali. Di sini sebenarnya semuanya open, mulai dari teman-teman sesama sampai yang senior ataupun yang ada yang lebih bawah dari kita usia, baik pun pengalaman, juga kita semuanya sharing tentunya hal itu supaya kita juga sama-sama bagus di layar. Terus
Kalau buat aku sih ya, yang paling challenging adalah situasi dan kondisi. Kayak misalnya hmm, kita ke tempat-tempat bencana misalnya. Kayak aku sebagai wanita sih jujur aja itu kayak agak-agak beresiko buat aku. Sometimes orang tua aku juga kayak nggak apa-apa gitu, yang kayak gitu nanya ke sana nggak apa-apa. Kayak aku pernah ke banjir bandang di Subang, terus kayak Gunung Tangkuban Parahu meletus, terus kayak kecelakaan di Cipularang. Nah, Datang jadi ke tangkuban perahu waktu itu. kenapa? Si Tete datang ke tangkuban perahu yang waktu ada asap itu. Iya, aku ke sana. Kecelakaan tanjakan Emen yang sampai 26 orang meninggal, kayak gitu-gitu kayak itu aja sih yang challenging buat aku. Kayak kadang di breaking news itu waktunya singkat, harus udah naik di layar, tapi kita harus punya cukup informasi, terus kita juga harus uh, punya kemampuan untuk bagaimana menyampaikan di situasi seperti itu untuk tidak menyinggung keluarga, misalnya untuk menyakiti hati keluarganya ketika dibahas-bahas soal hal tersebut, atau misalnya salah informasi misalnya menyebutkan jumlah korban meninggal kita salah sebut juga kan bahaya juga gitu. Jadi kayak belajar lebih netral juga di sini. Sometimes kan kita juga punya opini ya sebagai sebagai human ya gak sih, tapi ketika kerja di sini kayak kayak lebih netral aja sih kalau menurut aku, karena kan aku mengejar satu isu itu tidak hanya dari satu sisi tapi dari sisi yang lain gitu. Itu sih yang mungkin kelihatannya buat orang-orang kayak oh ya udah beritanya kayak gini, padahal ada hal-hal yang itu yang perlu kita lakukan gitu, yang buat bikin teman-teman yang nonton juga nggak salah arah, nggak kena hoax yang kayak gitu. Jadi kayak kalau yang paling challenging buat aku adalah situasi dan kondisinya sih seperti apa gitu. Banyak cerita di balik layar ya Tete. Mm-mm. Di balik layarnya sih. Eh, Kemarin aku lihat juga di Instagram biasanya harus menggunakan itu berapa kali live. Kenapa? Kemarin aku juga sempat lihat di Instagram si Tete itu sampai harus mengulang beberapa kali Iya. bicara di depan kamera. Itu pas lagi, untungnya enggak lagi live, itu lagi tapping. Jadi kayak kayak buat pitch to kamera buat ada di layar tapi nggak live, nggak langsung. Kalau misalnya live kan nggak bisa ngulang lagi kan. Kalau tapping bisa ngulang, tapi ya itu kadang kan mood timnya jadi berubah. Misalnya kameramennya lagi capek, terus kita ngulang-ngulang berkali-kali gitu kan. Nah, itu juga yang harus diminimalisir. Kemudian waktu juga kayak misalnya kita udah janjian sama narasumber lain atau kita ada deadline apa, ada keperluan apa. Nah, itu juga yang harus benar-benar manajemen waktu juga harus kita iniin, apa harus kita benar-benar atur dengan baik gitu. Karena dari lokasi ini ke lokasi ini pindahnya berapa lama, belum nanti kondisi jalanan seperti apa, atau narasumber tiba-tiba cancel gitu karena, atau tiba-tiba ada liputan lain padahal udah janjian sama narasumber ini gitu. Itu hal yang emang nggak kelihatan sih gitu. Terus kemudian ketika kita udah nampilin yang terbaik, lihat komen-komen di YouTube, di Instagramnya itu netizennya pada jahat-jahat. Jujur aja loh, aku pernah bener-bener nangis parah karena waktu itu aku bener-bener live-nya dadakan tentang ada demo transportasi online gitu di Gedung Sate kan, tentang transportasi online versus transportasi konvensional. Jadi aku disuruh live tiba-tiba, kayak cuma punya waktu buat nyiapin sekitar 2 jam doang. Mungkin buat beberapa orang yang udah terlatih bisa ya. Nah, kalau misalnya buat aku tuh, kita udah bikin catatan, tapi sometimes ketika kita ada di depan kamera, even cuma aku sama kamera, tapi live report yang kita denger di telepon tuh anchor udah nyapa kita, itu deg-degannya parah, parah banget. Sampai akhirnya bisa nge-freeze gitu, nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Nah, saat itu aku live-nya tuh banyak ngomong ya, kayak aku mau ngomong apa lagi ya abis ini, kayak gitu, kayak kayak gitu. Nah, akhirnya adalah komen-komen jahat itu dari netizen ya. Setelah lihat komen itu tuh aku sempet trauma gitu, kayak sempet minta sama koordinator liputan, aku kayaknya nggak mau live report lagi deh, aku nggak siap deh kayaknya kalau dapet dapet hujatan-hujatan ini lagi gitu. Tapi ternyata Dan di situ kan kita belajar gitu. banyak tantangan ya Teh. Iya, iya, iya. Terus kalau untuk mendaftar, misalnya Teh mendaftar atau bergabung dalam itu
tahap apa aja teh sesuai dengan pengalaman saya teh masukkan lamaran kemudian wawancara begitu atau apa gimana tahap-tahapnya teh Oh, tahap kalau tahap-tahap sih kayaknya sama ya kayak yang lain, apa namanya, tes tulis, psikotes dan lain-lain, kemudian wawancara. Nah, paling mungkin di wawancaranya agak agak lebih diliatin passion kamu kemana, meskipun aku juga aku nggak tahu passion aku di mana, tapi ternyata ketika di wawancara tuh kelihatan gitu passionnya di mana gitu. Katanya sih aku memang emang anaknya cocok untuk di lapangan dan untuk jadi reporter karena emang kepoan terus kayak supel bisa 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 mudah berbaur sama orang baru katanya gitu kayak itu lebih memudahkan sebenarnya di pekerjaan. Kalau secara administratif yang jelas sih kalau di kita ya itu S1. Kemudian kalau IPK kayak gitu sebenarnya waktu itu nggak ada ukuran standar IPK berapa. Nah terus sisanya sih ngikutin aja sih paling di wawancara itu kalau menurut aku kayak ada personality atau ada skill yang sebenarnya kamu nggak tahu tapi pas kamu wawancara akhirnya kamu bisa kearahin kemana se unpredictable itu ternyata cari kerja terus aku juga sebenarnya nggak pernah kepikiran juga kan sampai akhirnya ditempatin jadi tim lapangan apalagi sekarang jadi news presenter sempet aku jujur aja aku sempet sangat nggak pede loh sama how do I look gitu kayaknya enggak deh bahkan beberapa temanku aja kayak pas aku keterima di sini tuh salah satu komentarnya adalah bukannya jadi reporter harus cantik ya gitu dong tapi enggak jadi buat kamu yang emang punya passion di dunia jurnalis mau jadi reporter mau jadi news presenter nggak ada salahnya semuanya dikejar aku aja yang nggak ngejar itu dan minder sometimes sama fisik aku sering dikatain tingginya nggak sesuai atau apa but I'm here gitu ketika ada kesempatan ternyata kamu punya kualitas yang memang ternyata bisa bersaing juga kok dan yang lihat tuh mereka loh bukan aku yang minta-minta istilahnya kita buat jadi news presenter juga casting dulu diajuin dulu di sini kemudian casting di ACC sama Jakarta barulah kita bisa on air itu tahapnya tuh nggak cuma sebulan 2 bulan gitu dan nggak usah kepikiran sama fisik deh mau jadi jurnalis terus kayaknya image jurnalis cantik nggak jurnalis itu image-nya kreatif menurut aku ya kreatif ya supel gitu kayak kayak wawasannya luas aja gitu meskipun aku juga kalau ngeliat diri aku sendiri masih harus banyak banget belajar tapi kayak cantik atau cakep good looking menurut aku sih itu bisa nomor sekian gitu tapi kalau kamu punya attitude yang baik kamu well behave personality-nya bagus kayaknya akan lebih punya nilai sih kalau menurut aku dan terbukti aku sekarang di sini aku jujur aja sempat ditolak beberapa kali di beberapa pekerjaan cuman karena aku nggak sesuai tingginya lah atau apa gitu sempat diremehkan juga buktinya sampai udah terima kerja di sini katanya bukannya reporter harus cantik ya Is katanya gitu ya tapi kan aku sekarang di sini ada hal lain yang nggak dilihat cuma dari itu doang. Jadi semangat terus buat yang mau jadi jurnalis, yang punya passion di sini. Tapi misalnya agak-agak insecure sama ya banyak teman-teman yang udah duluan sebelum apa ya tergabung iya, ya padahal ketika yang kita terjun di dalamnya banyak pelajaran iya banyak banget masih bisa digali potensinya gitu, masih bisa dicoba. Jadi jangan bener-bener jangan jangan pantang menyerah, jangan patah semangat di awal deh pokoknya. Coba dulu apapun ya pekerjaannya. jadi Tete ini udah berapa lama di hari ini Tahun ini adalah tahun aku ke 4 bulan lebih 5 bulan kayaknya. Di 4 tahun setengah gitu ya, kalau nggak salah. jadi setelah lulus kuliah langsung gitu langsung bergabung atau berapa tahun ya Aku lulus kuliah itu bulan Juni, wisuda September, kemudian kerja di sini Desember. Mulai diproses diterima lain-lainnya Desember. Tapi nunggunya lumayan lama. Jadi aku tes di CNN Indonesia itu Oktober, tapi baru dipanggil itu
Desember. Cuman karena ada libur akhir tahun dan lain-lain, aku baru mulai ngantor itu bulan Januari gitu. Terus kalau cita-cita menulisnya itu gimana? Apakah berhenti karena adanya kesibukan atau masih berproses? Nah, kebetulan cita-cita nulis aku di sini tersalurkan karena aku setiap hari nulis di sini meskipun Wah, nulisnya beda ya, bukan nulis sastra, nulis berita, tapi aku tetap harus banyak baca karena ketika aku bikin naskah nggak mungkin kan aku bikin naskah katanya itu lagi diksi aku harus ditambahin dong gitu. Jadinya aku juga banyak baca, kebetulan memang harus banget kan di sini banyak baca kayak kalau ada live report dadakan gimana, terus kalau misalnya ketemu orang di jalan, terus ada yang nanya kita nggak tahu gimana, kayak ada tanggung jawab itu gitu di luar pekerjaan istilahnya, tapi kayak jadi tanggung jawab aja, bukan jadi beban ya, tapi kayak jadi tanggung jawab aja sih. tapi memang kalau aku lihat presenter berita itu teh memang bisa dibilang hampir menguasai banyak bidang ya. Bicara politik, bicara Iya. sosial, daya, ya karena mungkin setiap hari harus membaca perkembangan informasi ya. Selain banyak harus diwajibkan banyak baca juga karena kan kita juga ada grup nih. Nah, grup kita itu isinya ya sharing-sharing berita seperti itu kemudian diskusi juga gitu. Jadi ya bahasan kita sehari-hari ya itu gitu kayak karena kan di Bandung lagi ramainya vaksin Sinovac ini kan. Maksudnya kayak mau kayak gimana sih kelanjutan perkembangan si produksi vaksin Sinovac ini. Nah, kemudian di grup juga yang di-share-nya ya hal itu karena isi liputannya itu kemudian lagi trending topiknya itu jadi kita pun punya knowledge-nya sama-sama sharing gitu loh di grup itu jadi tanpa kita harus nyari-nyari baca apa ya hari ini ya, ya di grup itu isinya udah bener-bener sharing informasi banget gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali teh yang disampaikan pada kesempatan ini. Ya, insya Allah untuk di kesempatan-kesempatan berikutnya teh aku kan ngajar mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Ya, Mungkin bisa nanti menyempatkan waktu untuk berbagi terkait bagaimana berbicara di depan kamera atau bagaimana boleh. baca teks berita. Siap. Di mana sih Kang Erul tuh sekarang tuh di Bandung atau di mana sih? Ini aku lagi di Makassar. Oh, di Makassar. Ini berarti ngajarnya tuh di kampus Makassar gitu. Aku tinggalnya di Makassar teh, terus kuliahnya kan di Bandung. Ya, Mm-mm. itu terus mengajarnya di Ternate. Ngajarnya di Ternate, oke. Tapi by ini kan, online kan ya. Nah, sekarang online karena nggak bisa langsung tetap muka. Aku sih dulu awalnya bahkan waktu aku SMP SMA kan aku pengen jadi guru bahasa Indonesia tahu karena guru bahasa Indonesia aku tuh pada keren-keren gitu. Aku suka makanya itu awal yang karena mereka tuh selalu bilang tulisan aku bagus kan. Jadi kayak kalau disuruh bikin mengarang yang kayak gitu-gitu terus kayak bikin cerpen, bikin puisi itu mereka selalu bilang kamu punya potensi di sini kayak gitu. Makanya aku kayak oh jadi aku mau jadi nulis aja gitu. Kayaknya seru gitu kita nulis nulis bahkan nulis yang imajinatif terus nanti diterbitin orang-orang baca minta tanda tangan aku gitu. Sesimpel itu waktu dulu ya SMP aja aku udah pernah nulis kayak cerpen sampai 70 sampai 80 halamanan lah. Aku Jadi pernah nulis. udah ada Kenapa? udah ada yang terbit cerpennya. Belum. Aku nggak pernah berani. Padahal guru-guru aku tuh bilang aku kayak kayak bagus aja tulisannya, puisinya bagus-bagus katanya kayak kayak diksinya banyak nggak biasa terus kayak imajinatif banget katanya gitu cuman aku kayak nggak pede aja even ke koran kayak gitu itu nggak deh. Kalau TT berani masuk jurnalistik, berarti harus berani juga nih terbitin novel. Iya. Nanti lihat Harusnya ya ya. harusnya berani ya. Untuk hari ini masih ada jadwal mungkin beberapa jam ke depan. Hari ini jadwalnya tidur aku udah kerja tadi dari jam setengah 11 malam sampai tadi pagi sampai sekarang maksudnya jadi abis ini Jadi tidur jam malam nanti kerja 11 lagi malam sampai sampai tadi jam 7 belum tidur. belum. Luar biasa juga perjuangannya ya.
Iya, makanya kalau di Bandung tuh ada shift malam. Shift malam itu untuk siaran. Jadi yang satu masuk dari malam terus siaran, kadang siaran dari subuh sampai Jadi kadang liputan. di siang hari itu kerjanya tidur saja ya. Iya, kalau lagi shift malam. Makanya kadang orang-orang tuh kayak, kenapa sih susah dicari? Ya aku kan tidur ya, orang waktu kalian tidur aku kerja kan. Ya sudah. Gitu. Paling challenging kalau lagi masuk subuh sih, kayak misalnya ada ada siaran kan 6:30, otomatis harus make up 6:30. Kayak harus bangun 4:30. Kayak udah siap dari jam segitu. Terus lanjut liputan. Liputannya ternyata misalnya lumayan keluar kota, apalagi kalau mudik kan, lagi puasa. Itu kayak liputan jalur mudik tuh bener-bener challenging banget, apalagi H minus kan. Pas lagi puasa, kita nyusurin jalan, live live di Nagrek, yang kayak gitu-gitu. Itu sih lumayan sih. Physically harus sehat banget. Dan sehat fisik itu kadang nggak cuma dari fisik makan, minum vitamin, tapi kayak dari hati juga gitu. Harus happy, kita harus punya vibe yang oke juga gitu. Banyak netizen deh yang yang kritis begitu. Netizen yang apa nih? Kritisnya gimana nih? Positif atau negatif? Biasanya banyak negatif ya, bikin makan hati begitu. Aduh, aku nggak siap lagi deh sama netizen. Sedikit lagi deh, untuk ketika bergabung dalam jurnalistik dan teteh itu untuk mengadaptasi dengan teman-teman, adaptasi dengan kerja, itu gimana yang dirasakan? Adaptasi yang paling susah buat aku adalah flexibility of time. Karena kayak kerja di sini nggak ada batas waktunya banget. Bisa dari subuh sampai malam. Itu sih yang buat aku merasa kehilangan kehilangan bahkan momen buat diri aku sendiri gitu. Kadang kayak pulang ya udah cuma buat tidur, istirahat doang. Besok aku melakukan hal yang sama. Terus kayak gitu aja terus waktu awal-awal tuh gitu, kayak dari subuh sampai Jarang ketemu keluarga ya teh. nah itu yang salah satu yang menurutku kayak harus diberikan pengertian ya. Kayak aku kan dari Purwakarta bukan dari Bandung, jadi memang aku ngekos juga di Bandung. Lebaran tuh aku belum dapet jatah cuti sampai sekarang. Aku udah tahun kelima berarti nggak lebaran sama keluarga aku. Tantangan. Dan di awal, iya itu tantangan banget. Janjian sama temen-temen juga agak susah, kecuali memang aku lagi libur. Tapi kadang ketika lagi libur, pengennya me time, tidur. Serius, kayak tidur tuh ternyata berharga gitu. Sekarang tuh. Dan Jadi yang perlu kemarin waktu dikasih, aku konfirmasi ke Tete tuh aku harus ikut aja biar nggak mengganggu rutinitas. iya. Iya. Sebenarnya bukan jadwalnya yang padat, tapi akunya mau tidur. Enggak sih. Maksudnya kayak ada beberapa hal yang dikerjain juga. Kadang jadwalnya enggak, karena aku nggak bisa prediksi aku pulang jam berapa gitu loh. Itu sih yang agak-agak aku awalnya agak susah sih, kayak kok belum pulang-pulang sih gitu, kayak oh ternyata nggak ada jam berangkat jam 8 pulang jam 5, nggak ada gitu, berangkat jam 8 pulang seselesainya gitu. Jadi janjian sama orang tuh bener-bener kayak agak-agak harus bener-bener dipikirin gitu, ini yakin nggak kita pulang jam segini gitu, takutnya orang udah nunggu sama keluarga sih. Itu yang emang agak mellow sih, kayak orang tua tuh kayak ini lebaran loh gitu. Hari biasa sih nggak apa-apa gitu, tapi ini tuh lebaran. Dekat-dekat Tapi aku lagi. kasih pengertian. Kenapa? Udah dekat lagi. Apakah ada jadwal lagi untuk eh, bekerja atau ada libur ketemu keluarga? Libur sama keluarga gimana? Maksudnya pulang gitu? Iya, kan ini kan. Oh, Idul Adha. Nggak juga, karena kebetulan semenjak pandemi ini, kantor belum ngizinin semua isi kantor ini pergi keluar kota kecuali Bandung Raya. Kalau Bandung Raya kan Kabupaten Bandung Barat, Lembang, Kabupaten Bandung, Bale Endah, Cimahi, Sumedang. Cuma itu doang yang dibolehin berkeliaran gitu, karena kan satu satu klaster istilahnya si Bandung Raya. Jadi kalau yang non Bandung Raya sama kantor
belum diizinkan untuk bepergian keluar kota. So aku belum pulang dari bulan Maret. Mungkin terakhir teh ada pesan nih bagi ya atau mau masih kuliah bahwa jangan hanya terfokus jadi PNS, jangan hanya terfokus pada jadi guru misalnya, karena kalau kita jurusannya apa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ada banyak pekerjaan tuh yang menuju di luar sana dan ada karir yang baik jalan seperti misalnya jurnalistik. Ya, Oke. ada. Jadi buat adik-adik nih yang udah mau lulus terus bingung mau jadi apa, kayaknya kalian harus mulai cari referensi karena emang jurusan kita tuh sometimes agak susah sih untuk ada di job fair gitu kan, jurusan khusus kita selain kalau aku ya pribadi translator sama jadi pengajar juga, sisanya tuh kayak emang agak susah, tapi ternyata aku ada di sini jadi jurnalisnya CNN Indonesia TV. Nah buat teman-teman juga saran aku dicoba aja dulu semuanya, bukan berarti kita mau kayak coba-coba ngasal, tapi kita juga punya pertimbangan-pertimbangan lain, toh kita juga punya basic yang cukup kuat kok untuk berada di tempat itu. Kayak aku juga nggak semata-mata apply jadi jurnalis ke CNN ini karena ya udah aku nggak punya basic, enggak sih, karena aku juga tahu aku belajar speaking, writing, reading yang kayaknya bisa jadi basic dimanapun termasuk bahasa-bahasa yang lain. Dan percayalah kalau di luar sana tuh emang emang banyak juga potensi-potensi dari kalian yang ternyata bisa fit ke kerjaan-kerjaan yang nggak pernah kalian expect, termasuk aku sekarang gitu. Dan untuk kalian yang masih minder atau galau soal fisik juga nggak usah dipikirin karena ada hal-hal penting lainnya kayak skill, ada attitude, ada well behave yang ternyata nanti dilihat sama usernya, kemudian kalian ternyata punya potensi, dibantu sama usernya potensinya digali, itu bisa unpredictable banget hasilnya. Kayak aku sekarang jujur aja, bukan aku gimana-gimana, tapi aku sangat sangat berterima kasih sama diri aku sendiri, mau berjuang, mau belajar, istilahnya dari nggak tahu apa-apa, nggak tahu passion aku apa, ternyata usernya tahu potensi aku apa, dan digali, dan akhirnya bisa sampai kayak sekarang. Terus buat teman-teman yang ternyata, duh IPK-nya gimana ya, dan lain-lain, percayalah kalau kalian coba, dan ada doa juga terus-terusan dari kalian sama dari keluarga juga, insya Allah bisa jadi berkah ke depannya. Pokoknya buat teman-teman semua yang baru mau lulus, mau cari kerja, tetap semangat dimanapun, jangan pernah minder di awal, coba dulu aja apapun. Karena kalau misalnya kalian yakin di awal, insya Allah ke depannya juga yakin hasilnya juga bagus. Gitu, semangat! Ya. Love. Oke, terima kasih Teh Terima Rizka kasih. ya Iya, berbagi terima kasih inspirasi banyak. di Errol Edukasi Channel. Ya, Terima kasih. jadi mohon izin deh, ini hasil wawancara ini, hasil interview ini akan dipublikasikan melalui YouTube Errol Education Channel supaya bisa disaksikan, bisa ditonton oleh anak muda, mahasiswa, mungkin bisa menjadi inspirasi atau mungkin hal ini bisa menjadi faktor keberhasilan bagi mereka. Siap, terima kasih juga ya sudah diundang, sudah diajak ngobrol. Jadi terpilih jadi narasumbernya, terima kasih. Aku mohon maaf juga nih karena mengganggu waktu tidurnya Teteh yang harusnya tidur istirahat, belum tidur dari Nggak apa-apa. tadi malam ya. Aku juga biasa tidur agak siangan kok. Makan dulu soalnya kan. Beresin yang lain-lain dulu. Makasih ya. Banyak Teh, mudah-mudahan masih ada kesempatan kesempatan Iya, kasih terima kasih. ya. Sehat selalu juga ya di sana ya. Semoga lancar, semoga pandemi segera berakhir. Amin. Atur nuhun Teh. Atur nuhun. Terima kasih ya, Kang.